Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Pertama, Salvani Maulida Rahma Hafsa dengan NIM 102, kedua, Tiara Ayu Andini dengan NIM 106, ketiga, Evi Zumratul Bustani dengan NIM 113, dan terakhir, saya sendiri Nurma Adimah Maulidia dengan NIM 116. Nama saya Salvani Maulida Rahma Hafsah dengan NIM 102. Saya akan menjelaskan tentang definisi kerangka konseptual. Definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem logis dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan-laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamental atau kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni tujuan menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep-konsep yang bersifat pokok atau fundamental adalah konsep-konsep lain yang mengalir dari konsep-konsep pokok tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Kerangka konseptual diperlukan untuk, yang pertama, mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang atau dasarnya sama. Yang kedua, masalah-masalah praktis yang baru muncul, sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada. Yang ketiga, kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Perkembangan kerangka kerja konseptual FASB. Perkembangan kerangka kerja konseptual FASB atau Financial Accounting Standard Board telah menerbitkan 6 Statement of Financial Accounting Concept yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu SFAC nomor 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. SFAC nomor 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information, yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. SFAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprises, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. SFAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises, yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi. SFAC nomor 6, Element of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang atau present value sebagai dasar pengukuran. Baik, saya Nurma Adimah Maulidia dengan NIM 116 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti riset tentang kerangka konseptual. Ada sejumlah bukti empiris terhadap kerangka konseptual. Dalam percobaan yang melibatkan 20 mantan anggota FESB dan APB yang mencoba menggunakan karakteristik kualitatif SFIC nomor 2, hanya variability dan biaya seperti dalam manfaat melebihi biaya yang ditemukan beroperasi dalam arti memiliki beberapa derajat makna yang sama ke pembuatan standar.
Meskipun hasil ini tidak menggembirakan, para peneliti mencatat bahwa pemahaman konsep sebelum publikasi SFAC nomor 2 bisa saja jauh lebih rendah. Selain itu, subjek menjawab pertanyaan secara mandiri dan tidak dalam suasana membeli dan menerima dari proses penetapan standar yang sebenarnya. Hudak dan MC Alistair melakukan pemeriksaan analisis isi dari 117 SFASS pertama. Mereka menemukan bahwa Dewan menekankan kurang lebih secara merata relevansi dan keandalan dari SFAC nomor 2. Namun dalam standar yang menekankan pengungkapan atau catatan kaki atau jadwal terpisah daripada pengakuan, yakni angka yang muncul di badan pernyataan, penekanan yang lebih kuat ditempatkan pada relevansi daripada keandalan. Selanjutnya, studi lain tentang SFAC nomor 2 berkaitan dengan pentingnya karakteristik kualitatif untuk 3 kelompok, yakni penyusun, auditor, dan pengguna. 5 sampel yang dipilih adalah 600 GPAs di Pennsylvania yang diidentifikasi berdasarkan sebagian besar pengalaman kerja mereka sebagai penyusun, auditor, dan pengguna. 55% responden diidentifikasi sebagai auditor dengan sisanya terbagi rata antara 2 kategori lainnya. Pengguna dan penyusun memberi bobot lebih pada relevansi daripada auditor. Hasil tidak berbeda secara signifikan antara 3 kelompok dalam kategori reliabilitas untuk netralitas daripada yang lain meskipun auditor memberikan lebih banyak 2 kelompok. Keandalan lebih penting bagi auditor daripada relevansi materialitas sebagai kendala meresap peringkat kira-kira bahkan dengan relevansi dan keadaan dalam masing-masing dari 3 kelompok. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang penilaian atas kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Andini, NIM 200806941006. Menilai kerangka konseptual, banyak pendapat telah diungkapkan tentang kerangka konseptual. Konsensus negatif, tentu saja ada beberapa hal baik dalam SFACS termasuk karakteristik kualitatif dan penyempurnaan pengukuran nilai sekarang. Agak sulit untuk menganggap proyek ini serius, terlepas dari semua waktu, uang, dan usaha yang dihabiskan untuk itu. Ketika dalam kata pengantar untuk masing-masing standar. Di sini, Dewan menyatakan bahwa SFACS tidak. Yang pertama yaitu memerlukan perubahan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ada. Lalu yang kedua, mengubah, memodifikasi, atau menafsirkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, ada membenarkan baik mengubah praktik akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum yang ada. Tentu orang mungkin berharap bahwa aset dan kewajiban pajak tangguhan PSAK nomor 109 didiskontokan. Tetapi penafian ini memberitahu kita untuk tidak menahan nafas. Di sisi lain, orang mungkin berharap bahwa FASB hanya memotong sendiri beberapa kendur dan bahwa perubahan yang baik akhirnya terjadi. Namun satu tanda yang menjanjikan relatif terhadap kemungkinan penggunaan kerangka konseptual muncul di bidang sewa. Saya Zumratul Bustani, NIM 113. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan penilaian atas kerangka konseptual. 8 ASACS yang terdiri dari kerangka konseptual diselesaikan antara tahun 1978 dan 2010. Dokumen ini merupakan dokumen evolusi karena tujuan berakar pada laporan throughput dan karakteristik kualitatif yang berasal dari Asobat melalui pernyataan APB 4. Definisi SFAC nomor 6, meskipun tidak sempurna, merupakan peningkatan yang berbeda atas definisi melingkar dan tidak logis dari pernyataan APB 4. Titik lemah dokumen tersebut adalah SFAC nomor 5, yang kemudian menegaskan kembali biaya historis sebagai sistem pengukuran dasar. Mungkin dokumen kunci dalam seri ini adalah SFAC nomor 8 pengganti dari SFAC nomor 2. Karakteristik kualitatif utama sekarang adalah relevansi dan representasi yang tepat.
Kendala yang meluas bahkan manfaat harus melebihi biayanya merupakan pertimbangan ekonomi yang mempengaruhi netralis FASB ketika menetapkan standar. Seperti yang telah dicatat oleh banyak kritikus, kerangka konseptual jauh dari dokumen yang sempurna. Kemungkinan penyusunan dokumen yang disetujui oleh semua pihak terjadi sesering kemungkinan mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Untungnya, bukan itu alasannya. Jika dilihat dari sudut pandang evolusioner, dokumen tersebut pasti mampu ditingkatkan. Peningkatan evolusioner ini konsisten dengan sudut pandang kodifikasi dari kerangka konseptual. Terlepas dari semua kritik masa lalu dari kerangka konseptual, masih memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam membantu standar akuntansi keuangan mencapai konsistensi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.